Bab 1191 Penyerahan Diri yang Manis Bagian 1. Chloe mendesah saat menutup pintu kamar William. Setelah melihat kemarahan Ayla sebelumnya, dia memutuskan untuk pergi dan menjaga pintu agar tidak ada yang mengganggu mereka berdua saat mereka sedang berbicara serius. Tanda pisah tanda hubung. Apa kau yakin tentang ini? Tanya William. Kau masih bisa kembali. Aku lelah menjadi orang yang selalu dilindungi, jawab Putri Ayla sambil menatap keras kepala remaja berambut hitam di depannya. Sekarang, giliranku untuk melindungi orang lain. Giliranku untuk melindungimu. William memejamkan matanya. Saat berikutnya, dia mendapati dirinya berdiri di dalam laut kesadarannya. Separuhnya diselimuti kegelapan, sementara separuh lainnya memiliki langit biru, dan laut yang sangat jernih. Dua belahan jiwa William saling menatap dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Remaja berambut hitam itu bertanya kepada separuh lainnya. Apakah kita benar-benar akan menerima lamarannya? Kaulah yang saat ini memegang kendali, jadi terserah padamu untuk memutuskan, jawab remaja berambut merah itu. Apa perasaanmu terhadap Ayla? Apa kau perlu bertanya? Kami berdua ada di pengadilan Boreas. Kau seharusnya sudah tahu sekarang bagaimana perasaanmu terhadapnya. Remaja berambut hitam itu mendesah sambil menyilangkan lengan di dada. Begitu kita melakukan ini, tidak ada jalan kembali, kata William dengan tegas. Remaja berambut merah itu menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Jadi, kita berdua setuju. Ya, remaja berambut hitam itu mengangguk. Katakan padaku, jika kau berada di tempatku, apakah kau akan membuat keputusan yang sama? Aku tahu kau akan menanyakan pertanyaan ini kepadaku. Remaja berambut merah itu menyeringai. Sama sepertimu, aku akan melakukan hal yang sama. Namun, aku hanya ingin mengatakan satu hal kepadamu. Dan itu, lakukan hal yang benar. Remaja berambut hitam itu mendengus pada separuh dirinya yang sok baik yang memberinya senyum menggoda. Ayo kita lakukan ini bersama. Tidak ada tipuan. Baiklah. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Penyangkalan, sedikit adegan R18 setelah titik ini. Jika Anda tidak nyaman membaca ini, silakan lewati sisa bab ini. Ketika William membuka matanya, dia merasakan sesuatu yang lembut menekan bibirnya. Dia tidak menolaknya dan memegang tubuh wanita yang lembut dan halus yang telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi dirinya. Setelah ciuman berakhir, half-elf itu menatap kecantikan malaikat di depannya dan menekan tangannya di dadanya. Ayo kita lakukan ini dengan benar, kata William. Ikutlah denganku. Putri Ayla mengangguk dan membiarkan William membawanya ke kamar mandi. Begitu mereka masuk ke dalam, half-elf itu mencium bibir sang putri, sementara tangannya dengan lembut melepaskan jubah sang putri, dan membiarkannya jatuh di kakinya. Wajah cantik bak bidadari itu memerah, ketika William menatap tubuh indahnya, setelah ia melepaskan pakaian dalamnya. Jika putra kedua kepala suku pegunungan Kirintor bisa melihatmu sekarang, dia mungkin akan mati karena menyesal karena tidak bisa menikahimu. Goda William, membuat rona merah di wajah sang putri semakin memerah. Di masa lalu, Putri Ayla seharusnya menikah dengan suku utara untuk menciptakan aliansi antara mereka dan dinasti yang berencana untuk menyerang kerajaan Helan. William menghalangi mereka dan mencegah pernikahan itu terjadi. Yang tidak diketahui oleh half-elf itu adalah bahwa Putri Ayla telah lama merasa berutang budi padanya, dan ingin membalas budi dengan mempelajari cara menggunakan sihir kehidupan secara efektif untuk membantunya di masa depan. Dia hanya tidak menyangka bahwa bantuan yang dibutuhkan half-elf itu akan mengharuskannya untuk menawarkan dirinya kepadanya, untuk menyelamatkan hidupnya. Si cantik bak bidadari itu menggigil ketika air dingin jatuh di tubuhnya. Namun, tangan William yang panas memastikan bahwa setiap sudut dan celahnya dicuci dengan benar. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya berendam di dalam bak mandi, saling berhadapan. Tangan half-elf itu membelai lekuk tubuhnya yang lembut, memaksa sang putri untuk menutup bibirnya agar tidak mengeluarkan suara. William merasa segar kembali hanya dengan menyentuh tubuh si cantik bak bidadari itu karena dia hanyalah wadah bagi sihir kehidupan. Saat dia menyentuhnya, dia bisa merasakan tubuhnya secara alami menyerap kekuatan di dalam dirinya dalam jumlah kecil. Ini cukup untuk menstabilkan jiwanya untuk saat ini, saat dia mempersiapkan si cantik di lengannya untuk apa yang akan datang. Saat berikutnya, desahan kenikmatan lolos dari bibir Putri Ayla setelah tangan nakal William membawanya ke klimaks. Half-elf itu tahu bahwa dia sekarang sepenuhnya siap menerimanya. Membawanya dalam gendongan putri,
dan menggunakan sihirnya untuk mengeringkan tubuh mereka berdua. Remaja berambut hitam itu membawanya ke kamar tidur. Di sana, dia membaringkannya di tempat tidur dan mencium bibirnya sekali lagi. Putri Ayla menyukai ciuman William. Dia sangat menyukainya sehingga setiap kali bibir mereka berpisah, dia akan merasakan kerinduan di dalam hatinya, menunggu saat berikutnya dia akan menempelkan bibirnya yang dingin dan jahat ke bibirnya. Dia tidak tahu apakah William melakukannya dengan sengaja, tetapi setiap kali mereka berciuman, dia merasa seolah-olah William ingin merusaknya, tetapi menahan diri. Pikiran untuk dinodai oleh pria tampan yang jahat, yang tubuhnya yang kuat dan ramping memeluknya, membuat hati polosnya bergetar. Half-elf itu kemudian menggunakan tangannya untuk meremas payudaranya yang berbentuk bagus dengan lembut, yang belum pernah disentuh oleh pria manapun di masa lalu. Ujung merah mudanya menanggapi sentuhannya, dan membujuk half-elf untuk memperhatikannya juga. Tubuh putri malaikat itu bergetar saat William dengan ringan menggigit payudaranya, mengeluarkan darah. Seketika, sensasi euforia menyerbu indranya, membuat pikirannya benar-benar kosong selama beberapa detik. Putri Ayla tanpa sadar memegang bagian belakang kepala William saat dia menawarkan dirinya sepenuhnya dalam penyerahan diri yang manis. Sebagai balasannya, William menikmati persembahannya saat tangan kanannya bergerak ke bawah untuk menggoda gerbang tamannya, yang dengan tidak sabar menunggu untuk berpisah untuk benih, cinta, dan kasih sayangnya bab 1192 penyerahan diri yang manis bagian 2. Penafian, adegan R18. Jika Anda tidak nyaman dengan ini, silakan lewati bab ini. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Desahan manis Putri Ayla bergema di dalam ruangan, saat belayan lembut dan ciuman lembut William membuat kecantikan bidadari itu menggigil di bawah sentuhannya. Will, aku tidak tahan lagi, pinta Putri Ayla. Kumohon. William menjilati darah yang mengalir di dada Ayla yang lembut sebelum mencium bekasnya untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat putri cantik yang bibirnya bergerak seolah-olah mengundangnya untuk menciumnya. Kau suka berciuman, bukan? Tanya William sambil mencium keningnya. Aku tidak tahu apakah aku suka berciuman atau tidak, jawab Putri Ayla sambil menangkup wajah William. Yang ku tahu adalah aku suka menciummu. Bukankah itu hal yang sama? Mungkin. William menempelkan bibirnya di bibir lembut Ayla dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut Ayla. Yang mengejutkannya, lidah Ayla dengan penuh semangat terjalin dengannya, seolah-olah dia merindukan ciumannya. Mungkin, ini efek samping dari meminum darahnya, pikir William. Dia tahu bahwa setiap kali dia menggigit seseorang untuk meminum darahnya, mereka dipenuhi dengan rasa euforia, yang membuat tubuh mereka panas, dan sensitif terhadap sentuhannya. Inilah sebabnya ketika dia meminum darah Opis dan Loxos, dia memastikan untuk meluangkan waktu dan meminum darah mereka sepelan mungkin. Kedua nimfa, yang belum pernah disentuh oleh seorang pria, tidak siap menghadapi rasa senang yang berkepanjangan, yang membuat otak mereka menjadi bubur. Pada saat William selesai dengan mereka, keduanya sudah kehilangan kesadaran dengan lidah mereka menjulur keluar dari mulut mereka. Dia bisa merasakan panas yang keluar dari tubuh Putri Ayla, juga sihir kehidupannya yang membuatnya merasa sangat nyaman. Saat menciumnya, tangan kanan William sibuk membelai bibir satunya, yang kini mengeluarkan bunyi basah karena sentuhannya yang terus-menerus. Tubuh Ayla bergetar saat mencapai klimaks keduanya. Remaja berambut hitam itu membiarkannya mengatur napas, sambil menatap tubuh mudanya yang seperti bidadari, yang tampak memancarkan cahaya redup. Ayla, aku akan mengambilnya sekarang, kata William lembut. Ini kesempatan terakhirmu untuk kembali. Wajah Ayla memerah akibat klimaks yang baru saja dialaminya. Namun, ia masih mampu berpikir jernih, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan William. Aku sudah menentukan pilihanku, jawab Putri Ayla. Yang ku minta hanyalah kau melakukannya dengan lembut. William mengangguk sambil meremas tangan Ayla dengan lembut, sebelum membuka kedua kakinya. Putri bidadari itu menatap pria yang akan menjadikannya wanita dengan tatapan lembut. Ia tidak tahu apakah William akan kehilangan kendali atas dirinya dan merusaknya setelah mereka bercinta. Namun, ia tidak takut. Putri Ayla tahu bahwa meskipun ia dirusak oleh kegelapan, William tidak akan memperlakukannya sebagai budak. Sesaat kemudian, desahan keluar dari bibirnya saat William menurunkan pinggulnya dan merenggut kesuciannya. Karena basah kuyup, alat kelamin William berhasil mencapai bagian dalam dirinya hingga menyentuh pintu rahimnya. Tiba-tiba,
William merasakan gelombang kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Itu tidak lain adalah sihir kehidupan milik Putri Ayla, yang telah ia kumpulkan di dalam rahimnya. Itu adalah tempat di mana kehidupan lahir, dan tempat penyimpanan sihir kehidupan milik bidadari cantik itu. Putri Ayla seperti peti harta karun yang menunggu seseorang untuk mengambil harta yang ia simpan di dalam dirinya. Orang itu tidak lain adalah William, yang memegang kunci untuk membuka harta karunnya yang paling berharga. Ini terlalu berlebihan, pikir William saat sihir kehidupan Putri Ayla menyehatkan setiap bagian tubuhnya, juga jiwanya. Rasanya begitu nyaman hingga ia hampir lupa bahwa ia sedang bercinta dengannya. Setelah menguasai indranya, ia menggerakkan pinggulnya perlahan pada awalnya, hingga Putri Ayla terbiasa sebelum mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, desahan kenikmatan Ayla, serta suara tubuh mereka yang menyatu terdengar di dalam ruangan. Sebenarnya, sang putri perlahan mulai merasa lemah karena William menyerap semua kekuatan di dalam tubuhnya. Remaja berambut hitam itu juga menyadari hal ini karena ia dapat merasakan sihir di tubuhnya berkurang dengan cepat. Meski begitu, hal itu tidak menghentikan keduanya untuk saling bercinta. Perlahan tapi pasti, sesuatu yang kuat terbentuk di dalam tubuh Putri Ayla, yang membuatnya merasa takut. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan hal seperti ini, dan kenikmatannya begitu kuat hingga ia takut akan pingsan saat mencapai klimaks ketiganya. William juga dapat merasakan bahwa ia telah mencapai batasnya. Tepat saat dia hendak melepaskan benihnya di dalam dirinya, dorongan kuat untuk merusaknya menguasai pikirannya. Tepat pada saat itu, permata yang tertanam di dadanya bersinar samar, menghapus pikiran-pikiran gelap yang telah menguasai tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh remaja berambut hitam itu bergetar saat dia melepaskan esensinya langsung ke rahim suci Putri Ayla, yang membuat tubuh cantik bak bidadari itu melengkung ke atas. Pikiran sang putri menjadi kosong saat tubuhnya berkedut beberapa kali sebelum terbaring tak bergerak di tempat tidur. Klimaksnya begitu kuat, sehingga meskipun dia tidak sadarkan diri, tubuhnya masih bereaksi terhadap akibatnya. Ketika tetes terakhir benih William keluar di dalam dirinya, sebuah jambul merah muda muncul di perut bawahnya. Ini adalah bukti bahwa sang putri telah ditaklukkan oleh William, yang memungkinkannya untuk mengambil sihir kehidupan darinya kapan saja, meskipun mereka berjauhan. Awalnya, rencananya adalah untuk mengambil 2/3 dari sihir kehidupannya untuk menstabilkan jiwanya. Tetapi setelah merasakan betapa lemahnya Putri Ayla saat ia menguras kekuatannya, William memutuskan untuk mengambil rute alternatif, dan hanya menggunakan sebuah metode, sehingga ia dapat mengekstrak sihir kehidupan darinya secara bertahap, alih-alih mengambil semuanya darinya. Metode ini akan memungkinkan sang putri untuk mengisi kembali cadangan sihirnya dengan aman. Saat ini, William telah menyerap 1/3 dari sihir kehidupan si cantik bak bidadari, menstabilkan jiwanya, dan mencegahnya runtuh. Ketika William menarik diri setelah penyatuan mereka, benihnya, yang bercampur dengan darah kesucian Putri Ayla, mengalir ke kain putih. Saat half-elf itu melihat putri yang tak sadarkan diri, yang tubuhnya berkilauan karena keringat, hatinya tergerak karena ia mengerti bahwa kecantikan bak bidadari yang terbaring di depannya kini adalah wanitanya. William mencium pipi Putri Ayla sebelum memeluk tubuhnya yang lembut dan halus. "Aku akan bertanggung jawab," bisik William di telinga Putri Ayla. "Terima kasih, Ayla." Sama seperti Chloe dan Charmaine, ia telah memutuskan untuk menjadikan putri bidadari itu sebagai selirnya. Setelah mencium bibir Ayla untuk terakhir kalinya, William juga memejamkan matanya untuk tidur. Meskipun jiwanya telah stabil, ia perlu beristirahat untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya, yang diberikan kepadanya oleh si cantik dalam pelukannya, tanpa menyadari bahwa setelah ia kembali ke benua bulan perak, sebuah kejutan akan menunggunya. Bab 1193 Kupikir aku kecanduan menciummu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Putri Ayla membuka matanya, dia mendapati dirinya dipeluk dengan hangat. Saat dia menoleh ke samping, dia melihat remaja berambut hitam itu tertidur dengan damai di sampingnya. Kenangan tentang apa yang terjadi beberapa jam lalu terlintas di kepalanya, membuat wajahnya memerah karena malu. "Benar sekali, aku menyerahkan diriku padanya," pikir Putri Ayla sambil menutup matanya untuk memeriksa tubuh William. Karena half-elf itu memeluknya, dia dapat segera memeriksa kondisinya melalui kontak kulit. Sang putri menghela napas lega setelah memeriksa bahwa jiwa William telah stabil setelah penyatuan mereka. Dia bahkan bisa merasakan jejak samar sihir hidupnya, membungkus jiwanya dalam cangkang pelindung, menahannya dengan kuat di tempatnya. Entah mengapa,
dia merasa bangga karena dia dapat membantu pemuda itu, yang telah menjadikannya seorang wanita, hanya beberapa jam yang lalu. William selalu membantunya. Sekarang, dia berhasil membalas budi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Aku senang kau baik-baik saja. Putri Ayla mendekatkan kepalanya ke half-elf dan mencium keningnya. Dunia tanpamu adalah dunia tanpa warna. Dia tidak takut membangunkan remaja berambut hitam itu karena dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Putri Ayla tahu bahwa William telah memasuki semacam hibernasi, agar jiwanya dapat pulih sepenuhnya dari trauma yang dialaminya. Meskipun dia enggan, dia tetap dengan lembut menyingkirkan tangan yang menahannya di tempat. Setelah menopang dirinya sendiri, dia melihat sisa-sisa percintaan mereka dan sekali lagi tersipu malu. Air mani William telah meluap dari bibir bawahnya, dan menggenang di spray putih, menodainya dengan warna gabungan mereka. Jejak merah yang dapat dilihat di sana-sini mengingatkannya pada kenikmatan luar biasa yang dialaminya. Matanya kemudian beralih ke bagian bawah tubuh William, dan terkejut melihat bahwa bagian itu masih hidup, seolah menunggu kesempatan untuk melakukan putaran berikutnya. Tidak dapat dipercaya, pikir Putri Ayla sambil menatap benda yang telah merenggut keperawanannya. Apakah semua laki-laki seperti ini setelah bercinta? Si cantik bak bidadari tidak memiliki siapapun untuk membandingkan situasi ini karena William adalah lelaki pertamanya. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk membuat half-elf itu senyaman mungkin. Hal pertama yang dilakukan Putri Ayla adalah melambaikan tangannya untuk membersihkan kekacauan yang tersisa setelah penyatuan mereka. Beberapa detik kemudian, spray telah kembali menjadi putih bersih, tidak meninggalkan jejak apapun tentang peristiwa yang terjadi beberapa jam yang lalu. Hal berikutnya yang direncanakannya adalah membawa tubuh William ke kamar mandi. Awalnya, dia pikir dia perlu menyeretnya ke sana. Namun, ketika dia mengangkat tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa dia bisa membawanya dengan mudah. Meskipun dia tidak seringan bulu, beratnya pas. Tidak terlalu berat, dan tidak terlalu ringan. Putri Ayla dapat dengan mudah membersihkan William menggunakan sihir kehidupannya, tetapi untuk beberapa alasan, dia ingin merasakan bagaimana rasanya memandikannya dengan tangannya sendiri, seperti yang dia lakukan padanya tadi malam. Tubuh William sekarang menjadi hangat, tidak seperti masa lalu di mana sentuhannya sedingin es. Si cantik bak bidadari itu tidak tahu apakah ini adalah efek samping dari sihir kehidupannya atau bukan, tetapi perubahan pada tubuhnya merupakan tanda peringatan besar baginya. Bagaimana cara mencuci benda ini? Putri Ayla berpikir sambil menatap William kecil, yang berdiri tegak dan bangga. Seolah-olah dia menantang sang putri untuk melakukan 200 ronde dengannya, tanpa henti. Pada akhirnya, sang putri hanya menggunakan tangannya yang lembut dan halus untuk membelai dan membersihkan si kecil dengan lembut, yang bergerak-gerak di bawah sentuhannya. Ketika semuanya selesai, ia membawa William untuk berendam di bak mandi, sementara ia membersihkan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, ia bergabung dengannya di dalam air dan memeluknya erat. Kau tahu, aku tidak bisa tidak merasa cemburu pada Belle, kata Putri Ayla. Aku dapat melihat dari ingatanku bahwa kau sangat menghargainya, meskipun kalian berdua sangat berbeda. Terkadang, aku ingin mengembalikan ingatan ini kepadamu, sehingga kau tidak akan terlihat dingin dan tidak berperasaan. Tapi, karena kau mengatakan kepadaku bahwa melakukan itu akan berbahaya, aku akan menyimpan kenangan berharga ini di hatiku, sampai hari kau sekali lagi memeluk cahaya. Putri Ayla mencium bibir William selama beberapa detik. Kurasa aku kecanduan menciummu, pikir Putri Ayla. Sama seperti aku kecanduan mengambil ingatanmu di masa lalu. Juga, aku menemukan sesuatu yang menarik. Putri Ayla memegang bagian belakang leher William saat ia menopang dirinya sendiri, berlutut di bak mandi. Ayla mendekatkan payudaranya ke bibir William, dan William bereaksi dengan membuka bibirnya untuk membiarkan ujung yang keras dan kemerahan itu masuk ke mulutnya. Sesaat kemudian, William mulai menyusu seperti bayi, yang membuat si cantik bak bidadari itu terkikik. Karena kau sangat menyukai susu, aku akan memberikannya padamu, kata Putri Ayla lembut. Kekuatannya adalah sihir kehidupan, dan apapun yang memiliki kemampuan untuk memelihara kehidupan berada di bawah kekuasaannya. Beberapa detik kemudian, ASI masuk ke bibir William. Sayang sekali kau masih tidur, renung Putri Ayla. Jika ini aku sehari yang lalu, aku mungkin akan pingsan karena malu jika kau memintaku melakukan ini untukmu. Tapi sekarang, aku merasa aku mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kekasihmu yang lain.
Setelah masa perawannya dan sepertiga dari sihir kehidupannya diambil darinya, Putri Ayla merasa seolah-olah dia telah terbebas. Dia sekarang bersedia untuk mencoba hal-hal baru, dan dia merasa bahwa dia memperoleh lebih banyak kepercayaan diri sebagai seorang wanita. Oke, cukup untuk saat ini, kata Putri Ayla sambil menarik payudaranya keluar dari mulut bayi besar yang masih menginginkan lebih. Tepat saat dia hendak menggendong half-elf kembali ke kamar tidur, mata yang terakhir terbuka. Kamu menjadi berani, Ayla, kata William sambil menatap sang putri yang wajahnya telah berubah sepenuhnya merah karena terkejut dan malu. Ayla melompat mundur dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi sebelum dia bahkan bisa melompat keluar dari bak mandi untuk berlari menuju kamar tidur, lengan kuat half-elf itu melingkari tubuhnya, menahannya di tempat. Will, aku minta maaf, Putri Ayla tergagap saat dia berusaha sebaik mungkin untuk melihat ke bawah. Aku terbawa suasana. Ya, kamu terbawa suasana, William setuju. Tetapi, aku tidak membenci dirimu yang baru ini. Kau tidak menganggapnya aneh. Tidak, sama sekali tidak, sebenarnya. William meremas payudara Ayla pelan, membiarkan beberapa tetes ASI keluar dari ujung payudaranya yang merah muda. Aku lebih suka jika kau membiarkanku meminumnya sesekali, imbuh William. Kau akan membiarkanku meminumnya, kan? Petik 2. Bagus, kata William sambil berhenti meremas payudara bidadari cantik itu, dan membuatnya berbalik menghadapnya. Aku mengatakan ini saat kau tertidur, tapi akan kukatakan lagi. Terima kasih, Ayla. William mencium bibirnya beberapa detik sebelum menariknya kembali. Aku akan bertanggung jawab, kata William. Sejak hari ini, kau adalah wanitaku. Kau mengerti. Putri Ayla menitikkan air mata setelah mendengar kata-kata William. Saat menolongnya, ia tidak mengharapkan imbalan apapun. Ia bahkan berpikir bahwa ini hanya akan terjadi satu kali, dan half-elf itu tidak akan mengganggunya lagi. Kenapa kau menangis? William bertanya sambil menyeka air mata yang mengalir dari wajahnya. Kau tidak ingin aku bertanggung jawab. Aku mau. Bagus. William tersenyum dan menggendong gadis cantik jelita itu kembali ke kamar tidur dan bercinta dengannya lagi. Baru saat matahari berada di puncaknya, keduanya akhirnya berhenti, dan muncul kembali dari kamar sambil berpegangan tangan. Chloe, yang telah berjaga sepanjang waktu, menatap William dengan pandangan tidak adil. Meski begitu, melihat bahwa orang yang dicintainya sekarang tidak lagi dalam bahaya karena mengamuk membuatnya senang. Jadi, apakah Ayla sekarang selir barumu? Chloe bertanya sambil menatap putri jelita itu, yang wajahnya berubah merah padam. Ya, jawab William. Tolong, bertemanlah dengannya, Chloe. Baiklah, dengan satu syarat. Syarat, Chloe membisikkan sesuatu di telinga William, yang membuat William menatapnya dengan tatapan, benarkah? Sebagai seorang sucubus, sangat mudah baginya untuk melihat hal-hal seperti itu, dan dia merasa cemburu karena William masih belum memberinya tanda yang sama, meskipun telah menodai jiwanya dengan kegelapan. Namun, melihat bahwa Chloe tidak menyerah, half-elf itu menyetujui permintaannya. Sucubus itu telah memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuh Putri Ayla, serta jambul merah muda yang telah berubah menjadi tidak terlihat. Aku akan melakukannya denganmu malam ini, oke? William berkata. Pertama, kita akan kembali ke hutan suci. Kita telah lama meninggalkan ibu kota peri. Aku hanya berharap tidak ada hal yang tidak terduga terjadi selama kita pergi. Chloe menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Semua komunikasi telah terputus saat mereka tiba di dalam tanah terlarang, jadi tidak ada berita tentang benua bulan perak yang sampai kepada mereka. Sekarang setelah half-elf menambahkan 3 dewa semu lagi dalam persenjataannya, siapapun yang berani meremehkannya akan mendapati diri mereka dalam dunia yang penuh penderitaan. Bab 1194 2 Sahabat Pena Arwen. William beristirahat 1 hari lagi untuk menstabilkan jiwanya sepenuhnya sebelum langsung berteleportasi ke hutan suci melalui senjatanya, Soleil. Ia telah menitipkan Soleil dalam perawatan ibunya, yang memungkinkan William untuk langsung kembali ke ibu kota peri, setelah ia menyelesaikan penaklukannya atas Hyperborea. Saat half-elf muncul di dalam hutan suci, beberapa ledakan terdengar di sekitarnya, yang merupakan tanda-tanda pertempuran. Ia segera pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa Carmine, dan para Valkyrie lainnya, sedang bertarung melawan 2 wanita, di langit yang jauh dari pohon dunia. Oh, selamat datang kembali, Will, kata Arwen, yang menyaksikan pertempuran dari jauh,
sambil memeluk putranya dan mencium pipinya sebagai salam. "Ibu, apa yang terjadi?" tanya William. "Siapa kedua gadis itu?" Arwen berkedip saat ia menatap putranya dengan heran. "Superbia dan Invidia, kau tidak mengenal mereka. Haruskah aku mengenal mereka? Kupikir mereka istrimu atau semacamnya, karena semua dosa itu adalah kekasihmu." Kali ini, giliran William yang berkedip sambil menatap ibunya dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Ini pertama kalinya aku melihat mereka berdua," jelas William. "Apa yang mereka lakukan di sini?" Sebenarnya, mereka berdua adalah sahabat penaku," kata Arwen dengan canggung. "Kita sudah saling berkirim surat selama beberapa tahun terakhir, dan aku akan membanggakanmu kepada mereka dari waktu ke waktu. Karena mereka berdua adalah iblis, mereka tidak bisa datang dan mengunjungiku di sini karena takut diserang oleh peri, dan juga para penjaga kita. Namun, karena aku memberitahu para penjaga dan raja, bahwa dua kenalanmu akan datang, mereka mengizinkan mereka melewati perbatasan tanpa perlawanan." William memiringkan kepalanya ke samping saat dia melihat kedua anggota dosa mematikan yang bertarung melawan Charmaine dan rekan-rekannya. "Superbia dan Invidia," gumam William. "Dua anggota terakhir dari 7 dosa mematikan. Ibu, bisakah kau menjelaskan mengapa Charmaine dan yang lainnya melawan mereka?" Aku tidak tahu kenapa, tetapi ketika Charmaine melihat mereka, dia berteriak bahwa mereka adalah bagian dari kelompok Felix, jawab Arwen. Lalu teman-temannya bergabung dengannya dalam pertempuran, dan mendorong mereka menjauh dari pohon dunia. Namun, menurutku, Superbia dan Invidia hanya menghindar dan menangkis serangan mereka. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kedua anggota Deadly Sins dikepung dari semua sisi, tetapi mereka tidak melakukan serangan balik dan hanya menangkis serangan. "Chloe, hentikan mereka," perintah William sambil membuka portal di sampingnya. Sucubus yang cantik itu menatap para petarung di langit, lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sesaat kemudian, ledakan keras terdengar di udara saat Sucubus bergabung dengan Charmaine dan yang lainnya dalam menghadapi dua dosa, yang kini terpaksa menyerang untuk mempertahankan diri. Petik 2. "Will, kurasa kau harus pergi ke sana sendiri sebelum ada yang terluka. Meskipun mereka iblis, mereka tetaplah sahabat penaku, kau tahu." William mendesah sebelum berubah menjadi petir untuk terbang ke arah pertempuran. Begitu dia muncul, Chloe menjulurkan lidahnya dan mundur dengan tergesa-gesa. Dia sudah lama ingin berkelahi, dan melihat sesuatu yang menarik sedang terjadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur. "Tuan, mereka berdua adalah musuh kita," teriak Charmaine saat kuda bersayapnya melayang di samping William. "Mereka ada di sana selama pertempuran di Ahriman's Domain." "Pertama, tenanglah," perintah William. "Kalian semua berhenti berkelahi." Begitu William memberi perintah, semua orang langsung berhenti berkelahi. Dia kemudian menatap kedua wanita di depannya, yang juga menatapnya dengan tatapan menilai. Superbia, yang dikatakan sebagai yang terkuat dari semua dosa, selain Murat, menatap William dengan senyum tak kenal takut. "Senang bertemu denganmu, William von Ainsworth," kata Superbia. "Ibumu telah menceritakan banyak hal tentangmu. Dan dia belum memberitahuku apapun tentang kalian berdua," jawab William. "Apa yang kau lakukan di benua Silvermoon? Apakah kau datang ke sini untuk memata-matai Felix?" Invidia, yang mewakili dosa kecemburuan, mengerutkan kening setelah mendengar nama Felix. Seolah-olah nama itu saja sudah cukup untuk membuatnya muntah, dan dia membenci kenyataan bahwa dia dikelompokkan dengan bajingan bejat itu. "Aku akan sangat menghargai jika kau tidak mengelompokkan kami dengan makhluk kotor itu," kata Invidia. "Kami tidak datang ke sini untuk memata-matainya, atau untuk memata-matai ras iblis secara umum. Kami datang ke sini untuk berbicara denganmu." "Bicara padaku." "Duh." Superbia meletakkan tangannya di bahu temannya. Dia tahu bahwa Invidia mulai melampiaskan rasa frustrasinya karena diserang oleh pasukan William meskipun mereka datang dengan damai. "Maafkan temanku ini," kata Superbia. "Perjalanan kami panjang dan sulit. Tepat saat kami pikir kami akan beristirahat, kami tiba-tiba diserang, dan terpaksa bertahan untuk mencegah situasi memanas." William mengangguk mengerti. "Untuk saat ini, mari kita pergi ke hutan suci untuk berbicara. Ibu memintaku untuk membawa kalian berdua ke sana." Tepat saat William hendak pergi, Invidia memanggilnya dengan suara kesal. "Apakah kau tidak akan membuat bawahanmu meminta maaf?" tanya Invidia.
Mereka menyerang kita meskipun kita tidak bermaksud jahat. Minta maaf, tanya William. Bawahanku tidak perlu minta maaf. Mereka di sini untuk melindungi ibu dan pohon dunia dari bahaya. Karena mereka tidak tahu bahwa kau datang dengan niat damai, menyerangmu adalah tindakan terbaik. Katakan padaku, jika Felix mendekatimu dan mengundangmu ke kamar tidurnya dengan alasan ingin hanya bicara, apakah kau akan menyetujuinya? Tidak mungkin. Aku akan melawannya sampai mati sebelum itu terjadi. Ya, bawahanku baru saja melakukannya. Logika macam apa itu? Ini dan itu adalah hal yang berbeda. William terkekeh saat melihat dosa kecemburuan yang melotot padanya. Dari tanggapannya yang cerdas, dia berasumsi bahwa Invidia adalah seseorang yang suka bertengkar dengan orang lain. Ayo pergi, kata William sambil mengabaikan wanita cantik yang marah itu dan membawa bawahannya kembali ke pohon dunia. Superbia membisikkan sesuatu di telinga Invidia, membuat temannya dengan kesal mengikuti di belakang rombongan William. Mereka melarikan diri dari perang di benua tengah dengan alasan akan mengintai benua bulan perak untuk melihat persiapan apa yang dilakukan para peri untuk perang. Dulu, kedua wanita itu berpikir bahwa mendukung Felix adalah ide yang bagus. Mereka tidak menyukai cara Raja Iblis Luciel melakukan sesuatu di alam iblis, jadi mereka mendukung putranya agar dia dapat merebut tahtanya. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang mereka pilih untuk didukung tidak akan memenuhi harapan mereka, jadi mereka memutuskan untuk pergi. Mereka berdua dapat mengatakan bahwa Felix ingin melakukan apa yang dia inginkan dengan mereka dan mengambil kekuatan mereka, seperti yang dia lakukan sekarang dengan para wanita di benua tengah. Jika bukan karena fakta bahwa Superbia dan Invidia telah mendukungnya sebelum dia menjadi pewaris kegelapan, dia pasti sudah menjepit mereka dan merusak tubuh mereka dengan paksa. Sampai hari ini, Felix masih berpikir bahwa kedua dosa itu masih terpikat padanya, jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka menjalankan misi pengintaian mereka, sementara dia menikmati keindahan kerajaan yang ditaklukkannya. Itu adalah kesalahannya yang terbesar, karena hal itu memungkinkan Superbia dan Invidia melarikan diri dan berpindah ke pihak William, jauh dari genggamannya bab 1195 benteng bergerak yang sudah lama diinginkan William. Kau tidak perlu khawatir tentang imam besar. Dia diperlakukan seperti seorang putri, kata Superbia. Bahkan Felix tidak berani mendekatinya karena takut dia akan menderita murka Ahriman. Senang mendengarnya, jawab William. Dia cukup khawatir tentang kondisi Eve, jadi ini adalah hal pertama yang dia tanyakan setelah kedua wanita itu disuguhi teh dan makanan penutup oleh Charmaine yang pemarah. Tetap saja, kami tidak menyangka akan menemukan bahwa kau telah menempatkan seluruh benua Silvermoon di bawah kekuasaanmu, komentar Invidia setelah menyesap tehnya. Aku heran, dibandingkan dengan si bejat itu, kau cukup menjanjikan. William mengabaikan Invidia dan terus bertanya kepada Superbia, memperlakukan dosa kecemburuan seperti udara. Hal ini pada gilirannya membuat wanita berambut hijau pendek itu membencinya. Superbia dapat melihat bahwa William melakukan ini dengan sengaja. Mungkin, remaja berambut hitam itu menganggap ejekan temannya itu menarik, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya dengan sengaja. Karena itu, Superbia berhenti menjawab pertanyaan half-elf itu dan hanya menatapnya dengan senyum manis, yang cukup untuk membuat gigi seseorang membusuk. Remaja berambut hitam itu mengerti apa yang dilakukan Superbia, jadi dia melirik iblis berambut hijau itu sebelum berdiri dan meninggalkan ruangan. William mengerti bahwa keduanya datang untuk mencari suaka di bawahnya, jadi dialah yang diuntungkan. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk membiarkan mereka menggantung, dan membiarkan ibunya menangani sisanya. Meskipun dia masih memiliki lebih banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dia perlu membuat kedua wanita itu mengerti bahwa yang membutuhkannya adalah mereka, dan dia tidak membutuhkan mereka. Superbia, yang melihat tindakan William, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini memang layak menjadi pangeran kegelapan, pikir Superbia. Karena dia yang lebih unggul, dia memutuskan untuk membuat kita menemuinya dengan caranya sendiri, dan bukan sebaliknya. Sungguh orang yang merepotkan. Invidia, yang tidak tahu apa yang dipikirkan temannya, hanya fokus makan, minum, dan mengobrol dengan Arwen. Karena mereka sudah lama menjadi sahabat pena, mereka punya banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain. Tanda pisah tanda hubung. Lilith, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu, kata William sambil mengetuk pelan anting-antingnya, yang sepasangnya ada di tubuh Putri Amazon yang saat ini berada di Menara Babilonia. Will, ada apa?
Suara Lilith yang familiar terdengar olehnya meskipun jarak di antara mereka sangat jauh. Benua Tengah sedang kacau sekarang. Apakah kau sudah selesai menaklukkan Hyperborea? Meskipun mereka berjauhan, William dan Lilith sering berbicara satu sama lain untuk bertukar informasi. Karena Lilith berada di Menara Babilonia, dia dapat mengumpulkan semua berita dari benua itu melalui kota Babilonia yang tersebar di sekitar. Menara, aku telah menaklukkan Hyperborea, dan menambah pasukanku sekali lagi, kata William. Namun, aku memanggilmu untuk alasan yang berbeda. Superbia dan Invidia saat ini berada di benua bulan perak, dan mengobrol dengan ibuku. Apa yang dapat kau ceritakan tentang mereka? Oh, mereka berdua. Yang dapat kukatakan adalah bahwa Invidia seperti musang madu yang akan menyerang siapapun dengan kata-kata jika mereka memprovokasinya, jawab Lilith. Superbia? Yah, anehnya gadis itu cukup berkepala dingin. Dia mungkin yang terpintar di antara kita semua, dan kemampuan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Sebagian besar dari kita menganggapnya sebagai pemimpin de facto dari dosa mematikan. Begitu, apa yang terjadi? Kenapa mereka berdua ada di sana? Apakah mereka datang untuk memata-mataimu? Will, meskipun mereka adalah saudara perempuanku, jika mereka berdua adalah ancaman bagimu, silakan saja. Petik 2. William berkedip karena dia pikir dia salah mendengar kata-kata tunangannya. Namun, untuk mengalihkan topik pembicaraan, dia tidak ingin melanjutkan diskusi lagi dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi yang berkaitan dengan benua tengah. Seperti yang kau duga, Ordo Suci tampaknya menahan pasukannya, lapor Lilith. Sepertinya mereka hanya fokus pada penahanan dan bukan pemberantasan. Alasan yang mereka berikan adalah bahwa warga sipil tidak bersalah, dan pasukan dari berbagai kerajaan yang ditaklukkan berada di bawah sihir perbudakan. Mereka tidak ingin menumpahkan darah manusia dengan sia-sia, dan hanya ingin membunuh iblis yang bertanggung jawab atas penderitaan semua orang. William mendengus. Paus akan menyesali keputusannya nanti. Jika keadaan terus seperti ini, persatuan aliansi akan hancur, dan mereka semua hanya akan fokus untuk mempertahankan kerajaan mereka sendiri. Ketika ini terjadi, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi ras iblis, yang didukung oleh dewa-dewa palsu. Lilith terdiam sebelum mengungkapkan kekhawatirannya. Will, menurutmu Menara Babilonia aman? Bagaimana jika mereka memutuskan untuk menyerang di sini? Kau tidak perlu khawatir, mereka akan membuat kesalahan besar jika mereka mengusik sarang tawon. Ahriman tidak bodoh. Saat pasukannya berbaris menuju menara, saat itulah mereka semua akan terhapus dari muka dunia. Lilith tidak tahu mengapa William terdengar begitu percaya diri, tetapi memutuskan untuk mempercayainya untuk saat ini. Selain Superbia dan Invidia, apakah ada hal lain yang terjadi di benua Silvermoon? Tanya Lilith. William berhenti sejenak sebelum menjawab pertanyaannya. Ayla sekarang adalah selirku, jawab William. Juga, aku akan menantang Atlantis dalam beberapa hari. Setelah itu, aku akan mengerahkan semua pasukan benua Silvermoon untuk menuju benua tengah. Hah, aku tahu Ayla akan menjadi salah satu kekasihmu cepat atau lambat, jadi itu tidak mengejutkan, komentar Lilith. Namun, ruang bawah tanah lantai terakhir Atlantis sangat berbahaya. Apakah kau sekarang yakin bisa menang? Aku memiliki setidaknya 60% peluang untuk berhasil, jawab William. Dengan kekuatanku saat ini, aku yakin bisa menaklukkan Dewa Semu yang menjaga lantai terakhir. Lilith terdiam saat mendengar suara percaya diri William. Ia sangat merindukannya, tetapi Dewi Pelindungnya telah menyuruhnya untuk menjauh darinya untuk sementara waktu karena ia mungkin merusak jiwanya. William juga tidak ingin itu terjadi, jadi ketika Lilith mengatakan bahwa ia akan tetap berada di lantai Asgard, ia menyetujui permintaannya dan meninggalkannya. Akhirnya sampai di sini, kata Lilith setelah beberapa menit berlalu. Will, hati-hati, aku akan menunggumu kembali dengan kemenangan ke benua tengah. Tunggu aku, Lilith, aku akan segera ke sana. Setelah pembicaraan mereka berakhir, William kembali ke wilayah 1000 binatang untuk melakukan persiapan terakhirnya. Penjara bawah tanah Atlantis adalah penjara bawah tanah 100 lantai pertama yang dia temui. Penjara itu tersembunyi di bawah laut dan terus bergerak sambil dijaga oleh demigod, Leviathan. Namun, yang tidak diketahui William adalah bahwa Leviathan juga merupakan dewa semu. Binatang pelindung itu baru saja menurunkan kekuatannya karena keberadaannya saja akan menghancurkan ekosistem di sekitarnya saat Atlantis berkelana tanpa tujuan di perairan dunia yang dalam dan gelap. Berkat kekuatan Ayla,
Aku memiliki cukup kekuatan untuk menempatkan satu dewa semu lagi di bawah komandoku, gumam William. Atlantis, sudah waktunya bagimu untuk sekali lagi bangkit ke permukaan, dan menunjukkan kepada dunia kekuatan yang telah lama terlupakan. William sudah lama ingin memiliki benteng bergerak seperti Avalon, tetapi karena benteng itu berada di bawah komando Malachai, ia tidak dapat mewujudkannya. Namun, Atlantis berbeda. Kota itu dapat dikendalikan oleh orang yang memperoleh pengakuan Leviathan. Meskipun ia tidak tahu bagaimana ia akan dapat melakukannya, ia akan mengkhawatirkannya setelah ia menaklukkan Dungeon Atlantis terlebih dahulu. Ia tidak percaya bahwa dengan kekuatan gabungan dari 8 dewa semu, ia tidak akan dapat merebut kota Atlantis dari genggaman Leviathan bab 1196 Reverse Scale milik Pangeran Kegelapan. Beberapa jam kemudian, tepat saat William selesai makan malam dengan ibunya, Superbia memintanya untuk berbicara secara pribadi dengan ibunya dan Invidia. Half-Elf itu setuju karena ia ingin tahu apa yang diinginkan. Pemimpin 7 dosa mematikan darinya setelah mereka mengobrol dengan ibunya sore itu. Superbia menyuruhnya untuk menemui mereka di lokasi yang berjarak 3 mil dari hutan suci. William mengira kedua dosa itu meminta hal ini kepadanya karena mereka tidak ingin merasa terintimidasi oleh para wanita yang selalu berada di sisi William. Kedua dosa itu sangat waspada terhadap Astrape, Bronte, dan Titania, yang kekuatannya adalah sesuatu yang tidak dapat diukur oleh mereka berdua. Aku di sini, kata William saat ia tiba di lokasi yang dijanjikan. Apa yang ingin kau bicarakan? Superbia tersenyum sebelum muncul kembali di hadapan William untuk melancarkan pukulan yang mengandung kekuatan penuh keilahiannya. Half-Elf itu hanya sempat menggerakkan tubuhnya ke samping saat serangan kejutan tak terduga yang tidak ia duga datang. Kena kau, Invidia, yang berdiri tidak jauh dari William, berteriak saat senjata seperti cambuk melingkari kaki William. Ini balasanmu karena mengabaikanku. Cambuk itu berubah menjadi ungu dan William langsung merasakan sakit yang menyengat di kakinya. Pada saat itulah serangkaian pemberitahuan muncul di halaman statusnya. Kurang dari Anda telah diracuni oleh keilahian iri hati lebih besar dari. Kurang dari waktu reaksi Anda akan berkurang drastis lebih besar dari. Sebelum William sempat selesai membaca sisa status penyakit yang telah diterapkan padanya, ia melihat tinju Superbia dari sudut matanya dan segera menggunakan tinjunya untuk menangkisnya ke samping. Saat ini, kekuatan William telah menurun sementara menjadi seperti Myriad Beast, yang memungkinkan kedua dosa mematikan itu untuk melawannya di tempat yang sama. Serangkaian ledakan dahsyat mengguncang lingkungan sekitar saat William bertukar pukulan dengan Superbia. Meskipun ia mampu membalikkan tubuhnya, ia tidak dapat bergerak dari tempatnya seolah-olah ditahan di tempatnya oleh kekuatan tak terlihat, yang mencegahnya menghindar, atau melarikan diri. Karena tidak punya pilihan lain, ia membalas pukulan Superbia dengan pukulannya sendiri, membuat Superbia tersenyum jahat, seolah-olah ia telah bertemu lawan yang bisa ia hadapi habis-habisan. Invidia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan untuk memecahkan kebuntuan itu. Meskipun ia tidak membenci William pada awalnya, sikap Half-Elf yang mengabaikannya telah membuatnya sangat kesal, jadi ia memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Dosa kecemburuan menerjang Half-Elf itu dengan maksud meninju wajahnya sampai ia melampiaskan rasa frustrasinya. William merasakan serangan mendadaknya, jadi setelah menangkis serangan Superbia, dia memutar tubuhnya untuk menendang wanita cantik berambut hijau yang mendekat dan membuatnya terpental. Namun, saat dia berbalik untuk menyerang, dia melihat seorang gadis berambut merah muda dengan lengan ditarik ke belakang bersiap untuk meninjunya. Kelalaian sesaat karena melihat seseorang yang dia cintai muncul di depannya menyebabkan William menerima pukulan Superbia dari belakang, dan pukulan Invidia di dada. Half-Elf itu menahan rasa sakit, dan melepaskan rentetan pukulan dan tendangan, yang memaksa kedua wanita itu mundur darinya. Sepertinya kamu sangat menyukai glutoni, Invi, yang telah berubah wujud menjadi Chiffon, berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Meskipun penampilan ini agak kaku untuk seleraku, aku tidak keberatan menggunakannya jika itu akan membuatmu menderita. Superbia tidak mengatakan apapun karena ini adalah salah satu kemampuan Invidia. Dosa kecemburuan dapat dengan bebas mengubah penampilannya untuk waktu yang singkat, dan bahkan memperoleh kekuatan dari orang-orang yang wujudnya telah diambilnya, kecuali kekuatan keilahian mereka. Misalnya, dia dapat menggunakan keterampilan bela diri Chiffon, tetapi dia tidak dapat menggunakan kekuatan kerakusannya, yang dapat memakan hampir semua yang ada. Tunggu, aku punya ide yang lebih baik,
kata Infai sebelum mengubah penampilannya menjadi Putri Sidoni yang merupakan yang tercantik di antara semua dosa mematikan. Ini lebih cocok untukku, kan? Secara default, Infai dapat menyalin penampilan 7 dosa mematikan tanpa masalah. Agar dia dapat menyalin penampilan seseorang, dia harus melihat mereka secara langsung terlebih dahulu dan menanamkan citra mereka dalam pikirannya menggunakan keilahiannya. Dia dapat menggunakan wajah, serta kekuatan, dari mereka yang telah dia salin dengan keilahiannya selama 1 jam setiap hari. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah petarung yang paling fleksibel di antara 7 dosa mematikan karena keahliannya ini. Itulah sebabnya Felix paling tertarik padanya karena jika ia berhasil mendapatkan kekuatan Invidia, ia bisa menyusup ke dalam aliansi dan membuat kekacauan di dalam barisan mereka. Superbia tahu tentang ini, jadi ia memutuskan untuk menjauhkannya dari Felix, dan mencegahnya kehilangan kekuatannya. Dengan menggunakan wujud Putri Sidoni, Invidia menciptakan 2 bola api raksasa dan melemparkannya ke William. Ia tidak takut membakar half-elf itu hingga hangus karena ia percaya bahwa jika ia bahkan tidak bisa menahan serangan ini maka ia tidak lebih baik dari Felix, yang telah mereka hianati. Kau seharusnya tidak melakukan itu, kata William dengan suara yang lebih dingin dari balok es. Kau bertindak terlalu jauh. Half-elf itu merasa marah ketika Invidia menjelma menjadi istri-istrinya, dan menggunakan wujud mereka untuk menyerangnya. Kekuatan Invidia begitu nyata, sehingga meskipun William tahu bahwa dia bukan istrinya yang sebenarnya, tubuh, jiwa, dan pikirannya, tetap memperlakukan dosa kecemburuan seolah-olah dia adalah salah satu istrinya yang telah mati untuknya. Inilah kekuatan sejati keilahian Infai. Replikasi sempurna. Bahkan jika Anda tahu itu palsu, seluruh keberadaan Anda akan tetap mengenalinya sebagai sesuatu yang nyata. Half-elf itu memanggil bilah hitam dan menebas kedua bola api itu, membuatnya meledak. Dia kemudian melepaskan pukulan backhand di belakangnya, menghalangi serangan Superbia dari belakang. Tiba-tiba, beberapa pecahan es turun dari langit, memaksa William untuk menutupi dirinya dalam kubah api hitam. Salam, kata Invidia sambil tersenyum saat dia berdiri di atas kepingan salju yang mengambang. Rambut biru mudanya yang panjang berkibar tertiup angin, dan tatapannya yang dipenuhi dengan kemenangan membuat amarah di hati William tumbuh pesat. Siapa nama wanita ini? Kata Invidia sambil mengusap dagunya. Ah ya, itu Ella. Tubuh ini terasa begitu ringan dan kuat. Aku suka. Ada apa, Dark Prince? Siap minta maaf padaku sekarang. Minta maaf. William tertawa terbahak-bahak. Kaulah yang seharusnya minta maaf. Tidak, aku akan menyiksamu terlebih dahulu sebelum menerima permintaan maafmu. Ada beberapa wajah di dunia ini yang tidak boleh kau sentuh. Tiba-tiba tanah berguncang saat William memutuskan untuk melawan tanpa menahan diri. Aku tidak keberatan jika kau menyerangku karena aku mengabaikanmu, kata William. Tapi beraninya menggunakan penampilan istriku. Tanah di bawah kaki William hancur, dan batu serta tanah perlahan terangkat seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dan wajah Ella, getaran itu semakin kuat saat kawah sepanjang 1 kilometer tiba-tiba meluas di sekitar half-elf itu. Ini hanya berarti kau mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, kan? Tanpa sepatah kata pun, ledakan dahsyat meletus di sekitar William saat ia terbang menuju Invidia yang telah mengambil bentuk Ella. Semua orang yang penting baginya adalah sisik terbaliknya, dan Invidia telah menyentuhnya bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali, membuat half-elf itu tidak dapat mengendalikan amarah yang ditahannya. Mati, kata William sambil melepaskan pukulan terkuatnya yang dapat melenyapkan seluruh gunung. Serangan luar biasa, semuanya terjadi begitu cepat sehingga Superbia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia hanya bisa menatap dengan ngeri saat William menyerang temannya yang membeku di tempat karena nafsu membunuh dan niat membunuh William. Tepat saat Invidia melihat nyawanya terbang melewati matanya, tinju mematikan itu berhenti hanya 1 inci dari hidungnya. Sial, kata William karena ia memang tak sanggup untuk meninju muka orang yang sudah membesarkannya sejak ia bayi. Namun, serangannya lebih dari cukup untuk membuat mata Invidia terbelalak saat dia pingsan karena ketakutan. Kepingan salju yang menopang tubuhnya menghilang, dan dia hampir jatuh ketika William mengulurkan tangan untuk memegang pinggangnya agar tidak jatuh. Invidia masih berpegangan pada penampilan Ella, jadi sangat sulit bagi half-elf itu untuk melihat ibu angkatnya menderita, meskipun dia tahu bahwa dia bukanlah Ella yang sebenarnya. Dewi yang menakutkan, pikir William sambil melirik wanita di pelukannya.
Setelah memastikan bahwa dia hanya pingsan, William kemudian mengalihkan pandangannya ke Superbia yang sedang menatapnya dari tanah. Sudah cukup, tanya William dengan kesal. Ya, jawab Superbia. Sudah waktunya bagi kita untuk membicarakan semuanya. Superbia dan Invidia menyerang William untuk mengukur apakah dia layak mendapatkan layanan mereka. Saat ini, dunia terbagi menjadi 4 faksi. Fraksi Pewaris Kegelapan, Aliansi, Ordo Suci Cahaya, dan Fraksi Pangeran Kegelapan. Superbia tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke pihak Felix, mereka juga tidak bisa bergabung dengan aliansi. Mencoba bergabung dengan Holy Order of Light juga bukan pilihan, kecuali mereka sudah gila. Karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah melompat ke kapal William, dan membantunya memenangkan perang yang sudah dimulai di benua tengah. Namun, kedua Deadly Sins tidak akan mengenali seseorang yang lebih lemah dari mereka. Karena itu, mereka memutuskan untuk melawan William secara langsung, sementara kekuatannya telah diturunkan menjadi myriad beast. Mereka berdua terkejut bahwa, meskipun William dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia masih bisa melawan mereka berdua hingga terhenti, sampai Invidia menggunakan wajah orang-orang yang paling penting baginya, menyebabkan Half-Elf itu melawan mereka semua. Apa kau keberatan jika kau mengembalikannya padaku? Superbia bertanya sambil menatap William yang duduk di singgasananya, dan temannya yang tidak sadarkan diri, duduk di pangkuannya, dengan kepala bersandar di bahunya. Tidak, jawab William, aku menunggunya bangun, atau kembali ke penampilan normalnya. Setelah itu, aku akan menyiksanya sebentar. Kau tahu bahwa dia hanya akan menggunakan penampilan istrimu yang lain untuk mencegahmu menyiksanya, kan? Kau benar, tetapi kau melupakan sesuatu. Aku tidak perlu melakukannya secara pribadi. Sesaat kemudian, Astrape, Bronte, dan Titania muncul di samping takhta William. Mereka bertiga akan menyiksanya untukku, kata William. Cukup omong kosongnya, mari kita bicarakan bisnis. Bab 1197 semakin cepat kau pergi semakin baik. Invidia mengerang sebelum membuka matanya. Pukulan mematikan William membuatnya ketakutan setengah mati dan, sebelum dia menyadarinya, dia telah kehilangan kesadaran. Bajingan itu, gumam Invidia. Aku akan memastikan untuk membalas dendam setelah aku. Invidia tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena hal pertama yang dilihatnya adalah remaja berambut hitam yang sedang menatapnya dengan ekspresi geli di wajahnya. Hai, pikiran pertama Invidia adalah untuk mundur, tetapi kemudian dia mendapati dirinya tidak dapat bergerak. Half-Elf itu memegang erat pinggangnya, mencegahnya bergerak, yang membuatnya merasa cemas. Aku hanya bercanda sebelumnya, kata Invidia sambil mencoba melepaskan tangan William dari pinggangnya. Kau tahu, Superbia dan aku hanya mengujimu apakah kau layak menjadi pemimpin kami. Aku tidak benar-benar mencoba membunuhmu atau semacamnya. Benar, jawab William. Ada lagi, aku hanya sedikit kesal karena kau terus mengabaikanku. Jadi, aku memutuskan untuk melakukan sedikit lelucon dengan meniru wajah wanita-wanitamu. Gelombang jadi itu hanya lelucon. Ya, hanya lelucon. Lelucon antar teman, kan? Begitu ya, jawab William dan memberi Invidia senyuman yang memukau yang membuat jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, tetapi karena takut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melepaskan tangan William dari pinggangnya, cengkeramannya pada Invidia tetap ada. Superbia, tolong bantu aku sedikit. Invidia memohon setelah dia melihat temannya duduk di kursi di seberang William. Kenapa kalian berdua tidak bicara dulu, sementara aku jalan-jalan? Tempat ini terlihat sangat indah, sampai-sampai membuatku ingin menghargai lingkungan sekitar. Kata-kata Invidia membuat sudut bibir Astrape, Bronte, dan Titania berkedut. Lingkungan sekitar telah hancur karena kemarahan William, dan tidak ada hal indah di sekitar mereka yang pantas dihargai. Meski begitu, William tetap memegang erat gadis yang saat ini berwujud Ella itu agar tidak kabur. Invidia baru kehilangan kesadaran selama setengah jam, jadi dia masih berwujud Ella. Pembicaraan kita baru saja berakhir semenit yang lalu, tetapi William telah memberikan beberapa syarat, jawab Superbia sambil menatap temannya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Syarat apa? Tanya Invidia. Entah mengapa, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya, seolah-olah nyawanya dalam bahaya. William berencana untuk menyiksamu. Tidak boleh menyiksa. Penyiksaan tidak diperbolehkan.
Superbia berdeham sebelum melanjutkan perkataannya. Aku tahu kau akan berkata begitu, jadi aku bernegosiasi. Atas namamu, karena kau memiliki kekuatan untuk meniru penampilan orang lain, kau akan menghabiskan setidaknya 1 atau 2 jam bersama William, sambil mengenakan wajah orang-orang yang ingin ditemuinya. Hanya itu, ya, dia juga akan meminum darahmu secara teratur. Bisakah kita lewati bagian itu? William, yang menahan Invidia di tempatnya, terkekeh. Tentu saja kita bisa lewati bagian itu. Kita bisa langsung menyiksanya saja. Bukankah itu hanya membiarkan dia meminum sebagian darahku? Itu bukan masalah besar, Invidia segera mundur untuk mencegah dirinya disiksa. Aku baik-baik saja dengan ini. Kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Darahku rasanya sangat enak, kau tahu. Aku yakin kau akan ketagihan setelah meminumnya. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikan darahnya seolah-olah dia adalah seorang penjual yang berencana untuk menjual barang-barangnya dalam jumlah besar, dia mengutuk William dalam hati karena tidak tahu malu. Pikiran pertamanya adalah melarikan diri saat remaja berambut hitam itu mengizinkannya pergi dan meninggalkan benua Silvermoon. Dia akan mencari pulau tak berpenghuni untuk ditinggali dan menunggu hingga perang berakhir. Tunggu saja, Invidia bersumpah dalam hatinya, siapa yang mau disedot olehmu? Invidia tersenyum sebaik mungkin, sambil mengutuk William, dan ibunya karena tidak tahu malu. Tapi, yang tidak Invidia tahu adalah semakin dia mencoba untuk terlihat bahagia, semakin tatapan William terfokus padanya. Dia hanya melihat senyum Ella beberapa kali di masa lalu, dan semuanya hanya momen singkat. Sekarang setelah Ella pergi, Half-Elf itu menyadari betapa dia sangat merindukannya. Meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun ketika dia berada di benua tengah, mengetahui bahwa dia masih hidup di suatu tempat membuat hatinya tenang. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Ella sudah mati, dan dia menggunakan artefaknya untuk melindungi bagian jiwanya yang tersisa dari kerusakan oleh kegelapan. Astrape, Bronte, Titania, kita akan berangkat ke Atlantis besok. William memberitahu bawahannya melalui telepati sambil berdiri dari singgasananya. Silakan lakukan apa saja untuk saat ini. Kita akan menantang Atlantis besok sore. Siap, Tuan. Invidia panik karena William masih menggendongnya meskipun diskusi sudah selesai. Kemana kau akan membawaku? Invidia merasa khawatir karena William akan membawanya pergi dari Superbia. Kita akan memulai kesepakatan yang kita buat hari ini, jawab William. Aku akan pergi sebentar, dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Kau tidak tahu berapa lama lagi sampai kau kembali. Invidia merasa segar kembali setelah mendengar kata-kata William. Karena Half-Elf itu akan pergi, dia bisa melarikan diri tanpa diketahui siapapun. Ya, jawab William. Karena begitulah, sesi pertama minum darahmu akan dimulai sekarang. Aku tidak akan menemuimu selama beberapa hari. Jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang muka darimu. Bagus, baiklah kalau begitu, mari kita mulai sesi minum darah ini, oke? Invidia menganggukkan kepalanya dengan gembira. Semakin cepat kau pergi, semakin baik. Kuharap aku tidak akan pernah melihatmu lagi. William terkekeh dalam hati karena meskipun dia tidak bisa membaca pikiran Invidia, dia bisa menebak apa yang dipikirkannya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengajari dosa iri hati, bagaimana rasanya mengganggunya. Superbia memperhatikan saat William menghilang sambil menggendong temannya di lengannya. William telah berjanji bahwa dia tidak akan merusak salah satu dari mereka sebagai imbalan atas jasa mereka. Namun, karena beberapa alasan, dia merasa seolah-olah sahabatnya, Invidia, akan mengalami sesuatu yang membuatnya berharap dia tidak menginjakkan kaki di benua. Bulan Perak bab 1198 mengalami jenis penyiksaan yang berbeda. Tuan, Anda tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, kata Astrape melalui telepati saat ia menyetrum cumi-cumi raksasa yang mencoba menyerang William dari belakang. Tidak, lebih seperti, ia tampak sangat segar, komentar Bronte. Apakah sesuatu yang baik terjadi sebelumnya? Titania, yang berdiri di samping William dan sibuk mencabik-cabik cumi-cumi raksasa lainnya dengan tanaman merambatnya yang berduri, terkekeh. Pasti ada hubungannya dengan dosa kecemburuan, kata Titania. Setelah Tuan meninggalkan ruangan, ada senyum tipis di wajahnya. Ia pasti menyiksanya dengan konyol sampai ia pingsan. Tapi, menurut kesepakatan mereka, ia tidak diizinkan menyiksa jalang itu. Mungkin itu jenis penyiksaan yang berbeda. Lagi pula,
Tuan berkata bahwa ia akan meminum darahnya. Seolah-olah kau tidak tahu apa yang terjadi ketika Tuan meminum darah seseorang. Jika otak gadis itu tidak berubah menjadi bubur, aku khawatir seluruh tubuhnya seperti jeli sekarang. Ketiga dewa itu mengobrol lebih lanjut tentang hal-hal yang mungkin telah dilakukan William kepada Invidia setelah membuatnya marah. Mereka telah memasuki ruang bawah tanah Atlantis 1 jam yang lalu dan saat ini sedang menghancurkan jalan mereka di lantai 80 dengan bantuan 3 nimfa, Opis, Loxos, dan Hekaergos. Seperon juga ada di sana, tetapi dia hanya melayang di langit dan tidak melakukan apapun. Para wanita melarangnya menyerang karena serangannya sebagian besar bersifat AOE, Area of Effect, dan mungkin secara tidak sengaja menyebabkan tembakan teman jika tidak digunakan dengan benar. Loxos dan Hekaergos, mari kita lakukan percobaan, perintah William. Manipulasi serangan Seperon seperti yang kalian lakukan pada anak panah Opis. Tetapi, Tuan, saya tidak tahu apakah saya mampu melakukannya, jawab Loxos. Setelah menjadi sasaran hisapan darah William, dia menjadi lebih patuh, dan tidak berani menyinggungnya lagi, karena takut akan dihukum berat lagi seperti terakhir kali. Aku juga tidak percaya diri, sela Hekaergos. Aku takut tidak memenuhi harapan Tuan. Hekaergos terhindar dari intimidasi William karena caranya menahan kata-katanya selama pertarungannya dengan remaja berambut hitam itu. Karena itu, dia juga terhindar dari darahnya yang diminum oleh Half-Elf yang telah membuat kedua saudara perempuannya sangat patuh padanya. Coba saja, jawab William sambil tersenyum. Aku tidak akan menghukum kalian berdua jika tidak berhasil. Semua orang yang melihat senyum William hampir menoleh 2 kali karena mereka belum pernah melihat tuan mereka tersenyum seperti ini. Sebagian besar waktu, William hanya akan menyeringai, mencibir, atau terlihat seperti penjahat yang gelisah. Namun, saat ini, senyumnya terlihat begitu ramah dan, sampai batas tertentu, polos, yang membuat para wanita memandangnya dalam cahaya yang berbeda. Oh oke, aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Loxos. Tetapi, kalau aku melakukannya dengan baik, bolehkah aku meminta hadiah nanti? Oke, William setuju. Selama aku mampu melakukannya, aku akan melakukannya. Setuju. Loxos langsung fokus pada tugas yang ada di tangannya karena dia takut William akan berubah pikiran. Astrape, Bronte, dan Titania merasa bahwa mereka telah kehilangan kesempatan bagus untuk meminta hadiah dari William. Jelas, Half-Elf itu sedang dalam suasana hati yang sangat baik karena dia tersenyum, dan bahkan mengizinkan Loxos untuk meminta hadiah darinya jika dia melakukannya dengan baik. Apa yang terjadi sebelumnya? Itulah pikiran kolektif dari 3 dewa yang telah melayani William selama beberapa waktu. Melihat Half-Elf itu tersenyum begitu bebas membuat ketampanannya semakin menawan, yang juga menggelitik minat ketiga wanita. Itu, senyumnya, yang seperti angin segar yang meniup kelelahan di tubuh mereka, membuat mereka ingin melihatnya tersenyum seperti itu setiap hari. Saat kita kembali, mari kita tanyakan pada Invidia tentang hal itu, kata Astrape. Mungkin dia menemukan cara untuk membuat Master senang. Jika kita bisa menirunya, bukankah itu hebat? Aku setuju. Bronte setuju. Aku ingin Master juga tersenyum padaku. Kalian berdua tidak ada harapan, komentar Titania. Tapi, mengetahui itu juga bagus. Aku mungkin bisa mengurangi durasi kontrakku dengannya. Apakah kau benar-benar ingin mengurangi durasi kontrakmu dengan Master? Aku tidak percaya padamu. Terakhir kali, kau bahkan memberitahu kami bahwa kau baik-baik saja memperpanjang jangka waktu kontrak setelah Master meminum darahmu. Omong kosong. Tentu saja aku ingin kontrakku berkurang. Para nimfa hanya akan melayaninya selama setahun, sementara aku harus melayaninya selama 3 tahun, bukankah itu tidak adil? Astrape dan Bronte bertukar pandang sebelum menatap kecantikan dunia lain itu dengan seringai di wajah mereka. Tidak sama sekali. William mengamati sementara api hitam Seperon dimanipulasi oleh Loxos dan dipandu oleh Hekaergos. Yang termuda dari ketiga nimfa, Loxos, mengubah api hitam Phoenix menjadi anak panah hitam, yang sudah dikenalnya, dan melepaskannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya dengan anak panah Opis. Setelah beberapa saat, kedua nimfa itu menguasainya dan berhasil mengubah serangan Opis dan Seperon menjadi rentetan anak panah api hitam dan terang yang jatuh ke sasaran mereka seperti hujan. Bagus sekali, komentar William. Dia tidak menyembunyikan jejak kepuasan dan pujian dalam suaranya, yang membuat Loxos lebih termotivasi untuk melakukannya dengan baik. Dengan ini,
Mereka mampu menyelesaikan lantai 80 dalam waktu singkat, dan melanjutkan untuk menaklukkan lantai 81. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, kembali ke dalam hutan suci. Apa yang terjadi padamu? Tanya Superbia dengan nada khawatir sambil mengguncang pelan temannya yang sedang berbaring di tempat tidurnya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah William membawa temannya ke domainnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa remaja berambut hitam itu baru saja mengembalikan Invidia ke kamarnya 1 jam yang lalu dan, sejak saat itu, temannya seperti sayur yang bahkan tidak bisa mengangkat 1 jari pun. William telah memberinya ramuan peremajaan untuk memulihkan kekuatannya, tetapi Invidia baru mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara dan bergerak setelah 1 jam berlalu. Aku tidak ingin membicarakannya, jawab Invidia sambil membenamkan kepalanya di balik selimutnya. Biarkan aku tidur saja, aku sangat lelah. Bajingan itu memerasku sampai kering. Memerasmu sampai kering, ya, aku membencinya. Superbia mendesah sambil menepuk kepala temannya. Tahan saja untuk saat ini, kata Superbia. Saat ini, kita membutuhkan perlindungannya terhadap Felix. Jika orang mesum itu menangkap kita, kita mungkin tidak akan pernah melihat matahari lagi. Invidia bergerak-gerak di balik selimut. Antara Felix dan William, dia tidak tahu siapa yang lebih mesum. Namun satu hal yang pasti, dia lebih aman bersama half-elf daripada iblis berambut hijau yang mulai menginginkan kekuatan keilahian mereka. Baiklah, aku akan bertahan, jawab Invidia setelah beberapa saat. Biarkan aku tidur dulu, oke. Aku benar-benar kelelahan. Superbia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Meskipun dia penasaran dengan apa yang terjadi antara temannya dan William, dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk bertanya kepada Invidia tentang hal itu. Istirahatlah dengan baik, Superbia menatap udang yang meringkuk di balik selimut dengan tatapan tak berdaya. Panggil saja aku, jika kau membutuhkanku. Oke. Invidia menjulurkan kepalanya dari balik selimut dan menatap temannya. Jangan khawatir, Superbia, aku akan melindungimu dari cengkeramannya. Terima kasih. Memem, dosa kesombongan meninggalkan kamar Invidia dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Invidia mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Dia dan half-elf telah mendiskusikan semuanya dengan benar dan bahkan menandatangani kontrak. Tidak mungkin William bisa menyakitinya karena itu tidak hanya akan merusak kontrak mereka, tetapi juga akan merusak kerja sama mereka. Mesum, pikir Invidia sambil menutup matanya untuk beristirahat. Dia masih bisa melihat wajah William bahkan setelah dia menutup matanya, yang membuatnya sangat kesal. Bahkan ketika aku memohonmu untuk berhenti, kamu masih terus mengisap. Jika kamu bukan mesum, lalu kamu siapa? Dosa kecemburuan menyesali kenyataan bahwa dia telah menunjukkan kemampuannya, replikasi sempurna, kepada William. Karena itu, dia menjadi sasaran penyiksaan yang pahit manis, sekaligus menyenangkan selama berjam-jam, yang membuat hatinya bergetar karena malu dan tersiksa. Saat ini, dia sedang memikirkan cara untuk membalas budi kepada half-elf yang telah membuatnya mengalami siksaan yang berbeda. Meskipun dia tidak mengalami rasa sakit fisik, hatinya yang penuh dosa, yang hanya tahu bagaimana cara iri kepada orang lain, merasa telah menyia-nyiakannya pada half-elf, yang membuatnya menyesali keputusannya untuk menyerangnya menggunakan wajah para wanitanya bab 1199 mungkin kau memikirkanku. Setelah William dan rombongannya melewati lantai 85, half-elf memutuskan untuk beristirahat agar pasukannya bisa beristirahat sejenak. Sehari telah berlalu sejak mereka memasuki Dungeon Atlantis, dan mereka praktis menerobosnya dengan bulldozer. Ini tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena 3 nimfa yang praktis bisa melihat target mereka dari jarak jauh dan menyerang mereka tanpa sedikit pun belas kasihan. Menurut perkiraan William, sangat mungkin bagi mereka untuk menaklukkan Dungeon Atlantis dalam 3 hingga 4 hari. Superbia telah memberitahunya bahwa Ahriman telah memberikan Felix sebuah artefak yang memungkinkannya untuk berteleportasi ke lokasi tersembunyi di benua tengah. Ini memungkinkan pasukan iblis untuk menyerang di mana saja di benua tengah kapanpun mereka mau. Setelah pembicaraannya dengan dosa kesombongan, William mengetahui target baru Felix, yang membuatnya mengerutkan kening. Setelah memastikan bahwa Superbia tidak berbohong, ia segera mengirim Astrape untuk pergi ke kota Alabaster guna berbicara dengan atasan Halet, Wai Tefang, yang merupakan panglima angkatan darat yang ditempatkan di kota tersebut. Seperti yang diharapkan William, panglima kota tersebut meragukan kata-kata Astrape. Akan tetapi,
Setelah Dewa Petir tersebut memberikan surat yang telah ia tulis untuk komandan, bersamaan dengan surat Halet, Wai Tefang akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi kota tersebut sesegera mungkin. Untuk mencegah orang-orang meragukan perintah Wai Tefang, Astrape melayang di atas langit kota dan melepaskan kekuatan dewa semu miliknya, membuat semua orang di tanah merasakan tekanan yang luar biasa, memaksa mereka untuk berlutut atau berbaring sepenuhnya. Dewa petir tersebut juga melepaskan beberapa baut petir untuk menghancurkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang tidak berpenghuni, dan menenun elemen petir menjadi sesuatu yang menyerupai kiamat dunia. Siapapun yang tinggal di kota ini akan binasa. Aku akan membunuh siapapun yang masih belum meninggalkan tempat ini saat matahari terbit besok. Kalian semua telah diperingatkan. Itulah yang Astrape nyatakan, membuat penduduk kota ketakutan. Setelah membuat pernyataannya, Astrape melepaskan beberapa baut petir untuk membunuh mata-mata Felix, yang bersembunyi di dalam kota Alabaster. William untuk sementara memberinya kemampuan untuk mendeteksi musuh, dan diperintahkan untuk membunuh mereka. Siapapun yang bersinar merah adalah musuh, jadi yang perlu dilakukan Astrape adalah membunuh mereka pada saat yang sama, untuk mencegah mereka menyebarkan berita kedatangannya. Mengingat ultimatum seperti itu, orang-orang tidak punya pilihan selain percaya bahwa hidup mereka dalam bahaya dan mengikuti perintah Wai Tefang. Semua kapal yang tersedia di sepanjang dermaga kota ditugaskan oleh wali kota sendiri untuk membantu evakuasi. Yang mengejutkan mereka, Astrape memanggil beberapa kapal kayu besar juga untuk memungkinkan semua orang mengungsi. William telah membeli kapal-kapal ini di God Shop dan telah memberikan Astrape cincin penyimpanan khusus untuk menyimpannya. Setengah hari kemudian, semua warga telah dievakuasi dan sedang dalam perjalanan menuju benua Silvermoon. Perjalanan mereka akan memakan waktu setidaknya seminggu, di mana mereka akan bertemu di tengah jalan oleh Angkatan Laut benua Silvermoon, sebagai perlindungan tambahan. Jika bukan karena fakta bahwa kota Alabaster istimewa bagi Halet, yang telah diakuinya sebagai selir, dia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi pada penduduknya. Namun, untuk mencegah kekasih half-elfnya menjadi depresi, dia memutuskan untuk menyelamatkan semua orang, dan bahkan meminta Wai Tefang untuk menghubungi aliansi dan memberitahu mereka tentang artefak di tangan Felix, yang memungkinkannya lolos dari pengepungan mereka. Dia telah memberi Wai Tefang izin untuk memberitahu aliansi bahwa informasi ini berasal darinya untuk meningkatkan kredibilitasnya. William tidak peduli apakah aliansi mempercayai peringatannya atau tidak. Dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, dan dia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Saat ini, dia perlu membersihkan Dungeon Atlantis secepat mungkin untuk mendapatkan Dewa Semu terakhir yang akan membuat pasukannya menjadi yang terkuat di antara faksi-faksi di dunia. Namun, dia juga tahu bahwa istirahat itu penting, jadi dia mengizinkan bawahannya untuk beristirahat. Tiba-tiba, sudut bibir William melengkung membentuk senyuman sebelum dia menutup matanya. Dia telah menanam tanda di kesadaran Invidia, yang memberitahunya apakah dia telah tertidur atau tidak. Setelah mendapatkan kekuatan kegelapan, serta bergabung dengan Donger, kelas pekerjaan Incubusnya telah memperoleh banyak peningkatan lain yang memungkinkannya untuk menanam tandanya di kesadaran wanita agar dia dapat mengunjungi dan memanipulasi mimpi mereka, meskipun mereka berjauhan satu sama lain. Tanda pisah tanda hubung. Invidia mendapati dirinya berada di tebing yang menghadap pemandangan indah lembah yang subur di bawahnya. Beberapa air terjun dapat terlihat di sekitarnya, dan semprotan airnya menciptakan banyak pelangi, yang membuat lingkungan sekitarnya benar-benar ajaib. Indah sekali, bukan? Suara yang familiar terdengar di belakangnya, yang membuat Invidia melompat ketakutan. Namun, setelah momen terkejut sesaat itu, Invidia segera memanggil cambuk ungu miliknya dan menyerangnya dengan marah. Bajingan, bahkan dalam mimpiku pun kau tidak akan membiarkanku pergi. Invidia berteriak marah saat cambuknya mengarah ke half-elf yang membuatnya menderita beberapa jam lalu. Apa yang kau bicarakan? Tanya William polos sambil menghindar ke samping. Ini hanya mimpi, jadi kenapa kau menyerangku? Bodoh, kau pikir aku tidak tahu kalau ini mimpi? Apa yang kau lakukan di sini? Mungkin kau sedang memikirkanku, seolah-olah. Invidia dengan penuh kebencian melancarkan serangkaian serangan yang memaksa half-elf itu menjauh darinya. Tenanglah, kata William sambil mengangkat tangannya tanda menyerah. Aku bukan William yang sebenarnya. Invidia mendengus. Kau pikir aku anak yang mudah tertipu. Aku seorang pemimpi jernih. Aku sepenuhnya menyadari mimpiku dan dapat mengendalikannya sampai batas tertentu.
Aku memastikan bahwa kau tidak akan muncul dalam mimpiku, jadi kenyataan bahwa kau ada di sini berarti kau memaksa masuk. Oh, seorang pemimpi jernih. Sangat menarik, komentar William. Yah, kurasa penyamaranku terbongkar. Kau bahkan tidak punya kesempatan sejak awal. Sekarang, pergilah. Invidia dengan paksa memanipulasi mimpinya untuk mengusir half-elf yang mungkin berencana melakukan sesuatu yang jahat padanya. William tersenyum sebelum ia dikeluarkan paksa dari dunia mimpi Invidia. Ini adalah pertama kalinya ia dikeluarkan dari mimpi seseorang, dan mencatat kemungkinan ini. Saat half-elf itu membuka matanya, Titania tersenyum padanya dan bertanya. Tuan, apakah Anda bermimpi indah? Tanya Titania. Anda tersenyum lagi. Benarkah? Tanya William, tetapi tidak repot-repot memeriksa apakah ia tersenyum atau tidak. Ya, apakah itu hal yang buruk? Itu hal yang baik, jawab Titania. Saya harap Anda lebih sering tersenyum. William menyeringai setelah mendengar kata-kata Titania. Ia juga menyadari bahwa ia merasa lebih ringan setelah sesinya dengan Invidia, yang dipaksa mendengarkan tuntutannya saat ia meminum darahnya. Sejujurnya, sebagian dari dirinya menantikan sesi berikutnya dengan dosa kecemburuan karena, hanya dengan bersamanya ia akan dapat melihat Ella dan Celine. Selain itu, replikasi sempurnanya memainkan peran yang sangat penting. Dia telah mengujinya ketika Invidia mengambil rupa Ella dan, yang mengejutkannya, yang terakhir mampu meniru dengan sempurna bahkan rasa susu ibunya. Rasa nostalgia itu membuat William merasa seperti sebagian dari jiwanya yang ternoda kegelapan telah dibersihkan, dan itu sangat meningkatkan suasana hatinya, memungkinkannya untuk tersenyum seperti yang dia lakukan saat itu. Meskipun Putri Ayla dapat melakukan hal yang sama, rasa dan efeknya benar-benar berbeda. Sihir kehidupan si cantik bak bidadari dapat menyehatkan jiwanya, tetapi susu Ella dapat menyehatkan seluruh keberadaannya. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk menjaga Invidia tetap dekat dengannya, sehingga dia dapat melakukan beberapa percobaan lagi. Jika metode ini benar-benar dapat memperkuat dan membersihkan jiwanya sampai batas tertentu, dia mungkin bisa mendapatkan kembali beberapa hal yang telah hilang setelah jiwanya dirusak oleh kegelapan. Liburan sudah berakhir, kata William sambil berdiri. Ayo pergi. William tahu bahwa semakin cepat ia menaklukkan Atlantis, semakin cepat pula ia akan mampu menghukum si cantik berambut hijau yang nakal, yang saat itu sedang merayakan kemenangannya atas William di dalam dunia mimpinya bab 1200 di hari paling cerah, di malam paling gelap bagian 1. 2 hari setelah William memasuki Atlantis Dungeon. Akhirnya kita sampai, William menatap lautan luas di depannya. Selain platform tempat mereka berdiri, seluruh lantai terendam air, dan mereka tidak punya pilihan selain menjelajah ke dalamnya untuk mengalahkan musuh mereka. Berdiri di sampingnya adalah 7 dewa semu yang telah menemaninya menaklukkan Dungeon. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi jika dia tidak mendapatkan para nimfa, peluangnya untuk mengalahkan dewa semu yang menguasai lantai terakhir Atlantis hanya sekitar 15%. Berkat keterampilan pasif Quickshot Shepherd, semua orang di King's Legion milik William dapat bernapas dan bernavigasi di bawah air. Namun, bahkan dengan itu tidak akan cukup untuk mengalahkan bos terakhir yang memiliki keuntungan luar biasa di dalam domainnya. Namun, dengan bantuan 3 nimfa, ia dapat bermain dengan aturannya sendiri, dan memaksa penjaga terakhir Dungeon Atlantis untuk melawan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Ayo mulai, kata William sambil bangkit ke udara. Ya, Astrape dan Bronte berpegangan tangan dan menciptakan badai petir di atas permukaan laut. Air biru jernih itu langsung berubah menjadi hitam keruh, karena memantulkan langit tempat guntur bergemuruh, dan kilat merayap di dalam kegelapan. Seperon membuka sayapnya lebar-lebar dan memunculkan beberapa bola api hitam di sekelilingnya. Opis menjatuhkan anak panah di busurnya dan menariknya sejauh yang ia bisa. Loxos dan Hekaergos mengaktifkan keilahian mereka untuk mengarahkan serangan semua orang agar mengenai target mereka. Titania, seperti biasa, berdiri di samping William sebagai pelindungnya. Ratu Peri selalu memainkan peran ini selama pertempuran karena ia dapat memunculkan pertahanan kuat yang tidak akan mudah hancur. Saat ini, peluang William untuk menyelesaikan Dungeon itu sekitar 65%. Namun, itu hanya dengan syarat serangan mereka mengenai target mereka. Tembak, William memberi perintah. Seketika, Astrape dan Bronte melepaskan ratusan sambaran petir hitam ke permukaan air. Seperon juga menembakkan bola apinya tanpa peduli apakah bola api itu akan mengenai sasaran atau tidak.
Opis melepaskan rentetan anak panah secara berurutan. Sebenarnya, tidak ada dari mereka yang tahu di mana sasaran mereka, kecuali Opis, yang ahli dalam M. Sisanya hanya menembakkan serangan mereka secara membabi buta, dan menyerahkan sisanya kepada Loxos dan Hekaergos. Keilahian Loxos adalah trajektori, dan keilahian Hekaergos adalah distance. Keduanya memanipulasi serangan Astrape, Bronte, dan Seperon untuk mengenai pseudo-god yang mulai bergerak. Seketika, ledakan keras bergema di bawah permukaan laut, dan gelembung-gelembung membubung ke atas, membuatnya tampak seperti lautan mendidih. Para dewa palsu tidak menghentikan serangan mereka, dan terus melancarkan serangan yang menghancurkan, yang memungkinkan kedua nimfa memanipulasi mereka sesuka hati. Terbang lebih tinggi, teriak Hekaergos. Mereka mendengarkan perintah nimfa dan meningkatkan jarak mereka dari permukaan air. Segera setelah itu, beberapa tornado air muncul dari laut dan menuju ke arah mereka seperti ular hidup, menyerang mangsanya. Titania mendengus dan memanggil beberapa cambuk anggur untuk memecah tornado, tetapi mereka terus berdatangan. Akhir dunia, William meraung saat dia mengumpulkan kekuatan semua elemen di tangannya dan menciptakan bola cahaya raksasa yang menampung semua warna pelangi. Badai, menembakkan bola energi raksasa ke arah tornado air langsung meledakkan mereka karena telah dilapisi oleh kemampuan pemecah aturan milik William. Sekarang karena ia tidak lagi memiliki kenangan tentang bumi untuk dibakar, ia dapat menggunakan kemampuan ini tanpa menahan diri. Loxos menggertakkan giginya saat ia dengan kuat mengarahkan serangan William ke arah dewa palsu yang menyerang mereka dari bawah air. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat terjadi, menciptakan gelombang kejut air dengan gelombang yang tingginya mencapai 50 meter. Apakah kita berhasil menangkapnya? Tanya William. Ya, Loxos terengah-engah saat butiran keringat terbentuk di dahinya. Dia datang. Sebuah tornado raksasa muncul di depan mereka, yang memaksa semua orang untuk menjauh. Ketika air surut, William melihat seorang pria dengan rambut biru panjang yang mencapai pinggangnya. Pria itu mengenakan baju besi yang tampaknya terbuat dari sisik hewan air, tetapi peralatan yang paling mencolok yang dimilikinya adalah trisula bermata tiga yang memancarkan arus listrik. Akhirnya kau di sini, Triton, kata William lembut saat ia menatap dewa palsu yang menjaga lantai terakhir Dungeon Atlantis. Tanda pisah tanda hubung, kurang dari Triton lebih besar dari Raja Pertama Atlantis. Tanda hubung, penguasa kekaisaran yang hilang, dewa palsu, Raja Atlantis Pertama, Triton, diyakini sebagai penguasa yang sangat bijaksana dan baik hati yang mengejar inovasi-inovasi hebat. Karena ia percaya bahwa rasnya adalah ras yang unggul, ia mencoba menaklukkan seluruh dunia dan menjadi satu-satunya pemimpin sejati. Sayangnya, para dewa memutuskan bahwa ambisinya akan menghancurkan keseimbangan dunia, jadi mereka menyegelnya di dalam Dungeon, dan membuat rakyatnya tidur di dalam kota Atlantis, menunggu hari ketika para dewa akan memberi mereka pengampunan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Aku sudah menunggu, Dungeon Conqueror, jawab Triton. Kau butuh waktu lama untuk datang ke sini. Sepertinya kau sudah membuat persiapan yang cukup hanya untuk menghadapiku yang tua ini. Kau yang tua ini, William tersenyum. Aku tidak berani meremehkan orang yang bahkan ditakuti oleh para dewa sampai kau dan orang-orangmu disegel. Yah, itu cerita lama, Triton mencibir. Jadi, kau datang untuk membebaskan kami dari penjara para dewa agar kami bisa menjadi budakmu. William menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini untuk melawanmu. Aku tahu kau tidak akan mengenali siapapun yang lebih lemah darimu, jadi pertempuran tidak bisa dihindari. Setidaknya kau benar. Tetap saja, aku dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan saat ini. Kalian berdelapan, dan hanya aku seorang, kata Triton dengan santai. Bagaimana kalau kita seimbangkan sedikit? Seolah menunggu kata-katanya, langit yang ditutupi awan petir itu retak, dan sebuah mata raksasa mengintip ke bawah ke arah kelompok William seolah menilai kekuatan mereka. William cukup mengenal mata itu karena dia pernah melihatnya di masa lalu. Itu adalah mata penjaga batas luar Atlantis, demigod Leviathan, yang terpaksa menyegel kekuatannya karena kemampuannya untuk membuat makhluk laut di sekitarnya menjadi gila. Kita bertemu lagi, Nak, kata Leviathan. Sepertinya banyak hal telah terjadi padamu. Ya, jawab William. Apakah kau akan bergabung dalam pertarungan ini? Benar, baiklah, baiklah. William mengerutkan kening saat retakan itu terbuka lebih lebar. Astrape, Bronte, Titania, Seperon,
serta ketiga nimfa tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil melihat monster raksasa yang turun dari langit, mengerdilkan mereka semua. Monster laut purba, Leviathan, yang dikatakan setua lautan dunia, melayang di atas permukaan air, menatap kelompok William dengan acuh tak acuh. "Ayo, nak," kata Leviathan. "Tunjukkan padaku apa yang mampu kau lakukan." William menatap makhluk seperti naga yang panjangnya setidaknya 2000 meter dengan ekspresi penuh tekad. Kemunculan Leviathan bukanlah bagian dari perhitungannya. Sekarang setelah variabel yang tidak diketahui muncul, itu mengacaukan strateginya untuk menghadapi Triton. William memejamkan matanya sejenak sebelum menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membukanya lagi, cahaya keemasan di matanya semakin kuat dan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Namun, dalam kegelapan itu, beberapa bintang bersinar terang, membentuk konstelasi yang mengawasi pertempuran ini dari surga.